Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Salvi Agustina dengan NIM 215030701111024. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Record Kelas D yang dibina oleh Bapak Muhammad Rusyan Hendrawan, SIP, MHUM. Di sini saya akan membahas mengenai arsip dinamis atau record dan instrumen kearsipan. Sebelum pembahasan, berikut infografis yang telah saya buat sesuai dengan materi, yakni arsip dinamis dan instrumen kearsipan. Baik, pembahasan pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu arsip. Arsip dalam bahasa Yunani yaitu arche yang kemudian berkembang menjadi arche sehingga yang terakhir yaitu archean. Dalam bahasa Belanda disebut dengan arsip, dalam bahasa Inggris disebut dengan archives, begitu pula dengan bahasa Amerika yang disebut dengan record atau archives. Dari berbagai macam asal kata arsip tadi, semuanya mempunyai arti yang sama, yakni catatan tertulis yang tersimpan. Kemudian, jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengenai kearsipan, arsip adalah rekaman atau kegiatan dari peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pencipta arsip. Kemudian, jika pengertian arsip dinamis atau record sendiri adalah informasi terekam termasuk data-data yang ada pada komputer yang sengaja diciptakan dan dibuat dan juga diterima oleh badan korporasi atau per individual ataupun perseorangan dalam transaksi kegiatan melakukan tindakan yang sebagai bukti dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Dalam konteks Anglo-Saxon, arsip dinamis merupakan dokumen yang masih digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan keperluan lainnya, menurut Sulistyo Basuki tahun 2003. Dalam penciptaannya, arsip dihasilkan oleh lembaga atau instansi dengan kata lain organisasi. Dan secara jelasnya, arsip menghasilkan dokumen yang dihasilkan atau dibuat oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, BUMN atau BUMD, ataupun perusahaan. Kemudian organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, hingga perseorangan. Sedangkan lembaga kearsipan terdiri atas Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, kemudian arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten atau kota, dan arsip perguruan tinggi. Suatu instansi atau lembaga organisasi yang setiap waktunya menghasilkan ratusan ataupun lebih arsip, yakni dokumen, baik itu secara tercetak, tertulis ataupun terekam. Misalnya yang terekam di sini seperti film, ada slide, flip, strip, ataupun mikrofilm dan lainnya. Kemudian secara kertas di sini ada kartu, formulir, dan juga surat. Kemudian secara media komputer di sini ada disket, berkas komputer, DVD, dan lain-lainnya. Kemudian ada juga sebagai kertas salinan atau kopi dengan berbagai macam bentuk seperti angka, gambar, suara dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antar instansi ataupun perorangan. Pengelolaan arsip dinamis dibagi menjadi 3, yaitu arsip dinamis aktif, arsip yang secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan digunakan atau dengan frekuensi pemakaiannya yang tinggi dan dikelola oleh unit pengelola. Kemudian ada arsip dinamis, arsip yang tidak secara langsung dan tidak terus-menerus diperlukan atau frekuensi pemakaiannya yang mulai berkurang dan dikelola oleh pusat arsip. Kemudian ada arsip vital, arsip yang keberadaannya ialah syarat dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat untuk diperbarui dan tidak akan digantikan meskipun sudah rusak.
Selanjutnya, salah satu upaya membangun sistem kearsipan yang baik oleh organisasi adalah menyiapkan ataupun membuat alat pengelolaan arsip yang tepat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan yang digunakan dalam proses baik itu penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip agar dapat dikendalikan secara efisien, efektif, dan juga sistematis. Nah, instrumen kearsipan di sini ada 4, yaitu pertama ada tata naskah dinas, kemudian ada klasifikasi arsip, kemudian ada jadwal retensi arsip atau JRA, dan daftar klasifikasi keamanan dan akses arsip. Nah, pembahasan pertama mengenai tata naskah dinas. Tata naskah dinas instrumen yang dibutuhkan dalam menciptakan arsip yang baik karena dapat menjamin keasliannya arsip. Arsip yang asli merupakan arsip yang punya struktur, isi, dan konteks yang sama dengan kondisi pada saat pertama kali arsip tersebut dibuat dan juga diciptakan oleh lembaga, otoritas, atau yang berwenang. Nah, tata naskah dinas mengatur format dan prosedur penciptaan arsip, mulai dari bagaimana format surat ataupun dokumen, bentuk kop ataupun logo, siapa saja yang boleh mengirim, bagaimana atau siapa saja penanda tangannya, kemudian sistem penomoran dan juga kertas apa saja yang digunakan. Selanjutnya ada klasifikasi arsip. Nah, klasifikasi arsip instrumen yang dibutuhkan dalam pemberkasan arsip yang mampu menjamin arsip disusun secara sistematis dan juga logis sesuai dengan kategorinya. Dengan begitu memudahkan arsip ditata dengan baik sehingga memperhatikan hubungan antar record ataupun arsip. Nah, pola klasifikasi arsip dibuat mengikuti sistem pengarsipan atau filing system yang dipilih oleh organisasi sesuai dengan karakteristik arsip yang dimilikinya. Nah, di sini klasifikasi arsip itu untuk mengatur ataupun pengelompokan atau dan juga pengkodean dari record dan juga arsip. Nah, selanjutnya di sini ada jadwal retensi arsip atau JRA. JRA instrumen yang menjadi dalam kegiatan penyusutan dan juga pengamatan arsip. Nah, di dalam JRA di sini termuat penyimpanan arsip, jenis arsip, dan rekomendasi penetapan jenis arsip dan temu kembali. Sehingga dengan JRA ini arsip-arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna primer bagi organisasi itu dapat dimusnahkan ataupun sehingga dapat arsip dikelola lebih efisien lagi. Selanjutnya yang keempat ada daftar klasifikasi keamanan dan akses arsip. Instrumen yang dibutuhkan dalam menjamin arsip baik fisik ataupun informasinya tetap utuh, terjaga dari kemungkinan kerusakan, kehilangan, ataupun kerugian yang diakibatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam klasifikasi keamanan akses arsip ini mengatur hak akses terhadap record tertentu dan bagaimana mengatur keamanan dari record tadi. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari kepentingan ataupun keamanan baik itu arsip negara, publik, ataupun perseorangan. Baik, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Arsip dinamis atau dikenal juga dengan record merupakan rekaman dari kegiatan ataupun peristiwa dalam berbagai macam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pencipta arsip. Di sini ada lembaga negara, lembaga pemerintah, daerah ataupun kabupaten, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan ataupun perseorangan. Nah, dengan media arsip di sini ada secara tertulis, tercetak ataupun terekam. Contohnya seperti surat, film, diskat, komputer, CD-ROM dan lain sebagainya. Dan arsip dinamis terbagi menjadi 3, yaitu ada arsip aktif, arsip inaktif, dan juga arsip vital. Dalam instrumen kearsipan di sini terbagi menjadi 4. Ada tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip atau JRA, dan daftar klasifikasi keamanan dan akses arsip.
Baiklah, sekian video penjelasan mengenai arsip dinamis ataupun record dan instrumen kearsipan dari saya. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.